Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, para jamaah, wabil khusus sahibul majlis Al-Fadil Al-Ustadz Peri Sabtadi Putra. Semoga senantiasa beliau beserta keluarga dan guru-guru kita semua dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sesuai dengan jadwal, di minggu keempat kita membahas kajian fikih. Pertemuan kita terakhir kita membahas hal-hal yang dimakruhkan ya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam permasalahan wudu. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Di halaman berapa itu? 47 di kitab, di halaman 47. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Faslun fi mujibatil ghusli. Ini suatu pasal pada menyatakan yang mewajibkan mandi. Nanti kalau kita buka kitab Taqriratus Syadidah, itu hukum mandi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, ya, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, ya, bisa jadi mubah. Ada kalanya mandi itu dihukumkan wajib. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa-apa saja nanti yang menyebabkan mandi itu menjadi wajib. Semisal karena junub, maka dalam kondisi seperti itu mandinya dihukumkan wajib. Ini ngaji fikih nggak pada pusing-pusing kita.
nggak seperti ngaji apa tauhid kemarin tuh ya. Adam berbeda dengan Nafi ya. Ingat tuh bahasanya lalu, muter-muter. Nah, ada kalanya mandi itu dihukumkan sunnah ya, seperti mandi Jumat. Jadi ketika kita hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, kita mandi terlebih dahulu, sunnah hukumnya, tapi beserta niat. Sengaja aku mandi sunnah Jumat. Nah, kalau ketika mandi dia tidak menyertakan niat mandi sunnah Jumat, ya tidak dapat pahala ya. Jadi ketika sebelum ya melaksanakan sholat Jumat, kita mandi terlebih dahulu dan pasang niat ketika mandi. Di saat mengguyurkan air ya, berniat sengaja mengerjakan mandi sunnah Jumat. Nah, mandinya itu dapat pahala. Itu termasuk mandi yang hukumnya sunnah. Kemudian termasuk juga mandi sunnah itu mandi sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha ya. Mandi sebelum melaksanakan pergi melaksanakan sholat id, itu hukumnya sunnah juga. Jangan lupa pakai niat ya. Niat itu yang menentukan dia mandinya ibadah ataupun mandi adat, mandi biasa. Nah, jadi kalau hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat mandi terlebih dahulu, kalau tidak pakai niat ya nggak dapat pahala. Dia dianggap mandi biasa, mandi adat. Walaupun 1000 bungkus sabun dihabiskan, kalau nggak ada niatnya ya bukan ibadah. Tapi kalau mandinya walaupun nggak sabunan misalnya, tapi disertai dengan niat, sengaja aku mengerjakan mandi sunnah Jumat, ya dapat pahala. Niat itu fungsinya adalah untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Niat yang membedakan. Jadi ketika semisal kita datang ke masjid, kita duduk-duduk di masjid. Nah, kalau duduk-duduknya disertai niat i'tikaf, maka duduk-duduknya dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau duduk-duduk di masjid tidak berniat i'tikaf, ya tidak dinilai ibadah. Jadi yang menentukan perbuatan itu tergolong ibadah atau bukan ibadah, adat, yang menentukannya adalah niat. Ya, ketika orang menahan makan dan minum, ya, kalau pakai niat puasa ya jadi ibadah. Tapi kalau nggak berniat puasa, ya tidak bernilai ibadah. Baik. Kemudian ada kalanya mandi itu dihukumkan makruh. Semisal ya mandi dengan apa? Menggunakan air musyammas. Nanti pembahasan air itu ada pembahasannya di situ. Air yang panas, yang mana panasnya itu disebabkan panasnya matahari. Kemudian wadah air itu terbuat dari logam. Itu namanya air musyammas. Jadi kalau biasa kita daerah sini mungkin ada bekas tong minyak begitu, yang minyak lampu tong itu biasa ditaruh di tempat pancuran air. Jadi kalau hujan, tong besi itu berisi air, dan ketika siang hari terik, air itu hangat atau panas. Jadi panasnya air itu disebabkan panas yang disebabkan oleh pancaran matahari. Kemudian wadahnya air itu terbuat dari logam. Itu syarat air musyammas. Dan yang ketiga, berlakunya air musyammas sebagaimana disebut di dalam kitab Nihayatuz Zin, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Syarat yang ketiga ini harus berada di daerah yang panas. Jadi daerah wilayah kita ini Galang itu nggak berlaku air musyammas karena daerah kita curah hujan tinggi. Berbeda kalau di daerah Jawa sana yang curah hujan itu rendah, paling setahun bisa 2 kali hujan. Nah, itu berlaku air musyammas di sana. Ya, kalau di tempat kita, walaupun air itu terpanas atau hangat, terkena pancaran matahari secara langsung, wadahnya terbuat dari logam, tapi karena daerah kita bukan daerah tropis, daerah yang panas, curah hujannya sedikit, maka ya nggak berlaku air musyammas. Jelasnya di daerah kita tidak ada air musyammas. Nah, syarat yang ketiga itu jarang disebutkan di dalam kitab kita.
Tapi disebut justru di dalam kitab Nihayatuz Zin. Termasuk dalam bab fikih, kitab yang paling suka dan sering saya baca itu kitab Nihayatuz Zin. Bagus itu kitab itu, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi, ulama Indonesia. Baik, itulah lengkapnya nanti baca ya di dalam kitab Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah. Hukum-hukum mandi. Bisa jadi mandi itu dihukumi wajib, bisa jadi mandi itu dihukumi sunnah, bisa jadi mandi itu dihukumi makruh, bisa jadi mandi itu dihukumi haram. Kapan mandi dihukumi haram? Ada pula mandi hukumnya haram. Ya, mandi dihukumi haram bila mana mandi menggunakan air gosok, air curian. Jadi yang kalau pumpnya itu air di rumah pakai air pump, tapi air pump curian, ya maka termasuk itu gosok namanya, mencuri. Jadi mandinya dihukumi haram. Termasuk nyulik listrik itu juga haram. Jangan pengurus masjid mengalirkan masjidnya itu pakai listrik curian masjid kok. Jadi kalau kita tahu ada masjid memang semisalnya listriknya itu nyuri, ya maka sholat di situ haram hukumnya. Ya, sholatnya tapi sah tapi haram. Artinya yang tidak beroleh pahala. Jelas nih, sama seperti sholat di masjid yang dibangun di tanah garapan. Tanah garapan, maaf nih, mana tahu sini ada punya tanah garapan, ya nanti tersinggung pula. Ini cerita hukum, haram, boleh kan gitu. Ya, tanah garapan itu jelas bukan tanah milik kita. Walaupun di situ dibangun ibadah, rumah ibadah seperti masjid, Imam Ghazali mengatakan sholat di masjid yang dibangun di atas tanah gosopan. Tanah gosok itu tanah curian, termasuk kan tanah garapan. Kan bukan hak milik kita kan, ya punya negara. Maka sholat di masjid yang dibangun di atas tanah gosopan semisal tanah garapan, sholatnya sah tapi haram. Saya pernah malam Senin itu, seharusnya saya ada jadwal ngisi pengajian ya di salah satu masjid di Medan sana. Ternyata setelah saya tahu, 2 kali masuk saya tahu itu tanah garapan, sholat saya ya tetap sah, tapi kan nggak dapat pahala. Nggak mau lagi saya ngisi di situ. Ya, karena apa? Tanah garapan. Saya begitu orangnya. Berkuranglah pendapatan Ustaz, orang nggak cari pendapatan dari situ kok, gitu ya. Ya, cerita hukum kita harus jelas. Itu diantaranya. Itu bisa dibaca seumpama di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, jadi mandi menggunakan air curian itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram tapi sah. Ada yang hukumnya haram tapi tidak sah. Ya, seperti mandi wajibnya orang yang belum berhenti haid. Ya, itu diantaranya. Haram tapi tidak sah. Jadi hati-hati ya, kalau sholat ya masjidnya itu dialiri listrik dengan listrik curian, jangan sholat di masjid itu. Biar hemat kata pengurusnya. Ya kan kalau fasilitas negara biasa dapat subsidi itu kan ya, masjid ya harganya listriknya enggak seperti biasa. Lagian kalau untuk kemaslahatan nggak usah takut lah. Kayak Ustaz Ferry ini buat pengajian gini di rumah. Ya ini untuk kemaslahatan masyarakat, nggak usah takut, ada aja itu ya orang-orang yang memberi berupa konsumsi untuk jamaah dan lain sebagainya kan Ustaz. Tapi kita niat memang ikhlas ya, insya Allah datang saja bantuan. Jadi yang masjidnya kira-kira atau musolahnya listriknya dialiri listrik curian, cabut itu ya, diganti dengan yang biasa. Kemudian ada kalanya mandi itu dihukumi mubah. Ya artinya tidak dapat pahala. Seperti mandi kita biasa, mandi pagi, mandi sore itu kan. Ya, biasa kita bangun tidur mandi adat, ya, mandi untuk membersihkan badan. Nah, itu termasuk mandi yang hukumnya mubah. Bermula, lihat kitabnya, yang mewajibkan mandi 5 perkara. Kapan-kapan sajakah mandi itu dihukumkan wajib? Apa-apa saja penyebabnya? Ya, apa-apa saja penyebab mandi itu dihukumkan wajib? Ada 5.
mati orang muslim yang bukan mati syahid, perang sabilillah. Pertama, orang yang mati, orang Islam yang mati wajib dimandikan, kecuali dia mati syahid. Syahidnya syahid dunia wal akhirat. Karena syahid itu terbagi 3 macam. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia wal akhirat. Kalau orang yang mati berperang, ya mati jihad fisabilillah, memang betul-betul perang nih, betul-betul jihad. Seperti orang Palestina mempertahankan negara, ya, dari penjajah-penjajah, itu juga ya jihad fisabilillah. Mana dalilnya Ustaz? Mencintai tanah air. Ada itu yang mengatakan seperti itu. Enggak ada dalilnya mencintai tanah air. Yang mencintai tanah air. Dia kurang baca sirah Nabawi. Ya, Rasulullah SAW aja ya sangat-sangat rindu dia tempat kelahiran beliau, yaitu Mekah. Selain Mekah, beliau sangat mencintai Madinah. Nggak bisa move on beliau. Ketika hijrah nggak bisa move on dari kota Mekah karena kelahirannya. Nabi mengatakan cintailah Mekah, cintailah Madinah. Itu berarti secara tidak langsung Nabi mengajarkan cinta ke tanah kelahiran. Tanah kelahiran itu tanah air. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mencintai tanah air gak ada dalilnya, itu kurang refreshing dia itu. Ya, baca yang betul-betul sirah Nabawi. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Tapi bukan hadis itu ya. Cuma ditarik daripada ya cintai hadis tadi, cintai Mekah, cintai Madinah. Nabi secara tidak langsung mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, tanah kelahiran. Nah itu dalilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan cinta tanah air selagi tanah airnya itu pakai sistem demokrasi, kultur atau ya itu enggak wajib tanah airnya dicintai. Nah, itu salah kaprah itu. Ya, enggak ada rasa nasionalismenya. Baik. Jadi mati syahid tadi terbagi berapa? 3. Syahid dunia akhirat, yaitu syahid orang yang mati syahid karena sebab berperang. Berperangnya itu jihad fisabilillah, ya betul-betul membela agama Allah. Jadi jenazahnya itu tidak boleh dimandikan. Dalam kondisi berlumuran darah seperti itulah ditanam tanpa dimandikan, supaya apa? Darahnya itu menjadi saksi di akhirat nanti. Makanya kenapa tidak boleh dimandikan orang yang mati fisabilillah. Nah ini teringat sedikit masalah zakat ini. Orang yang berhak menerima zakat salah satunya apa? Sabilillah kan. Ya. Muncul polemik di tengah masyarakat. Boleh enggak memberikan sebahagian harta zakat kepada masjid? Harta zakat itu didistribusikan untuk masjid. Kalau dilihat dari 8 asnaf itu tidak masuk masjid. Tapi ada satu pendapat ulama, yaitu Imam Al-Qafal, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Qafal itu ada 2 itu. Ya. Ada, bahkan ada yang mengatakan ulama yang bernama Al-Qafal itu ada 3. Jadi salah satu darinya, Imam Al-Qafal mengatakan mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal seumpamanya ke masjid itu boleh, meskipun masjid tidak termasuk asnaf yang 8. Karena menurut beliau sabilillah di situ mencakup segala hal yang berkaitan dengan syiar Islam. Masjid, pesantren, ya boleh disalurkan zakat ke situ. Menurut beliau itu adalah bahagian dari sabilillah. Tapi pendapat 4 mazhab, sabilillah di situ ya mutlak orang yang perang di jalan Allah. Jadi tidak boleh ditafsirkan sabilillah di situ selain daripada orang yang berperang di jalan Allah. Maka masjid menurut 4 mazhab tidak boleh yang menerima harta zakat, tidak boleh disalurkan, walaupun ada ulama yang membolehkan. Karena begini, di dalam bermazhab itu kita punya aturan. Tidak semua pendapat ulama itu boleh untuk diamalkan. Setelah dicek, ternyata
Al-Qafal itu yang mengatakan zakat boleh didistribusikan untuk masjid, itu adalah muqabil dari kaul sahih. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada kaul ashah. Kaul ashah itu lawannya kaul sahih. Jadi pendapat yang kuatnya kaul ashah, kaul sahih itu pendapat yang dhaifnya. Tapi masih boleh diamalkan untuk diri sendiri walaupun dia kaul dhaif. Kedua, ada namanya kaul sahih yang muqabilnya kaul fasad. Nah, di sini pendapat Imam Al-Qafal yang mengatakan zakat boleh didistribusikan untuk masjid, ternyata dia menjadi muqabil kaul sahih, yaitu kaul fasad. Kaul fasad sama sekali tidak boleh diamalkan. Ya, kaul fasad sama sekali tidak boleh diamalkan. Loh, tapi itu kan pendapat ulama, Ustaz. Iya, memang itu pendapat ulama, pendapat Imam Al-Qafal, tapi pendapat itu menyalahi ijma'. Jadi nggak boleh sembarangan semua pendapat ulama diamalkan. Kalaulah semua pendapat ulama diamalkan, ya udah sekalian aja ikut pendapat ulama yang mengatakan zakat fitrah nggak wajib. Ada ulama yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib. Jadi kalau pendapat ulama boleh diamalkan semua, ya udah sampaikan aja sekalian, Bu, zakat fitrah nggak wajib. Ngerti maksudnya? Jadi walaupun itu pendapat ulama, tapi dilihat dia kaul yang mana. Setelah diteliti oleh para fuqaha, ternyata pendapat yang membolehkan zakat disalurkan ke masjid itu pendapat Imam Qafal, bisa dibaca di dalam kitab Tafsir Marahul Labid, Tafsir Al-Munir, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata kaul itu muqabil kaul sahih. Muqabil kaul sahih ya kaul fasad, berarti kaul yang tidak boleh diamalkan. Jadi artinya apa? Enggak semua pendapat ulama itu boleh untuk diamalkan. Teliti. Jadi ustaz-ustaz kita di sini, tuan-tuan guru, sebaiknya jangan lagi menyampaikan hukum boleh zakat fitrah ke masjid, boleh zakat mal didistribusikan ke masjid. Jangan disampaikan lagi pendapat itu. Karena itu apa? Muqabilnya kaul ashah yang menjadi kaul fasad. Kaul yang sama sekali tidak boleh diamalkan. Paham ya tuan-tuan guru ustaz-ustaz kita? Ya, walau itu pendapat ulama, sama mengkodok sholat Ibnu Hazmi mengatakan mengkodok sholat tidak wajib, sholat yang ditinggalkan sebab sengaja tidak wajib dikodok. Sementara ulama 4 mazhab dengan dalil qiyas aulawi wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan sebab sengaja atau karena uzur. Jadi nggak boleh kita ikut pendapat Ibnu Hazmi karena bertentangan dengan ijma', walaupun itu pendapat ulama. Sampai beliau mengatakan sholat yang ditinggalkan itu cukup diganti dengan sholat sunnah. Baca kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid yang pertama karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Beliau menukil pendapat Imam Nawawi, kadar dari 1 rakaat sholat wajib sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau yang ditinggalkan sholat subuh mau diganti dengan sholat sunnah, kerjakan 140 rakaat sholat sunnah untuk mengganti sholat subuh, satu sholat subuh. Lebih bagus mana kita ganti kodok subuh 2 rakaat atau 140 rakaat sholat sunnah? Gayamu sholat sunnah, sholat subuhnya kesiangan ya kan? Sholat sunnah 140 rakaat. Kalau saya pilih itu aja Ustaz, pendapat Ibnu Hazmi, gayamu kan gitu ya. Jadi meski itu pendapat ulama, enggak bisa juga untuk sembarang-sembarangan diamalkan. Nah, itulah cara kita berpikir. Jadi kita kalau baca buku, baca kitab, ketemu pendapat yang agak aneh, jangan cepet-cepet disampaikan, pengen viral misalnya. Ya, pengen viral. Ada tuh yang di Medan itu kayak begitu. Ya, nggak usah disebut namanya, nanti gibah. Ya, hilang berkah majelis kita nanti. Ya, haram di majelis ini segala macam bentuk gibah. Ya, menghilangkan keberkahan majelis gibah, namimah, caci maki haram ada di majelis kita ini. Nah, jadi hati-hati ketika membaca pendapat-pendapat ulama yang rasa kita agak aneh, itu jangan cepat-cepat untuk disampaikan. Ya, kalau kurang paham ditanya sama yang paham. Kira-kira ini pendapat yang bagaimana? Nah, jadi pesan saya itu tadi, masalah zakat didistribusikan ke masjid itu jangan disampaikan lagi lah. Ya, karena termasuk kaul fasad di dalam mazhab Syafi'i. Ya, kaul yang tidak boleh untuk diamalkan, ya.
dan bertentangan dengan pendapat 4 mazhab. Nah, cerita syahid tadi, orang yang mati syahid itu haram untuk dimandikan. Syahidnya syahid dunia akhirat. Jadi syahid ada 3 macam. Syahid dunia akhirat itulah orang yang mati berperang membela agama Allah, perang di jalan Allah, bukan jihad di jalan Tamrin. Dulu tuh ya, bom bunuh diri ya di jalan Tamrin Jakarta, itu bukan jihad, jahat itu. Mana ada jihad mengajarkan membunuh orang Islam ya. Makanya heboh kemarin hajan hayya alal jihad. Kalau di dalam kitab Hawasi Asy-Syarwani, hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi di hasyiahnya, hasyiah Syarwani, merubah azan seperti hayya 'ala shalah, dirubah lafalnya jadi hayya 'alal jihad, hukumnya haram. Jadi ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan haram, sebahagian ulama yang lain tidak sampai haram tapi hukumnya makruh. Kenapa haram? Karena lafal azan itu sifatnya tauqifi. Ya, pernah kita bahas itu, apa itu tauqifi? Tauqifi atau tauqifiyah. Seperti susunan surah-surah di dalam Al-Qur'an. Kita ketahui surah yang pertama kali turun surah Al-Alaq. Tapi kenapa susunannya di dalam Al-Qur'an justru surah Al-Fatihah yang pertama, An-Nas yang terakhir? Itu namanya susunan atau tartib tauqifi. Tartib yang menyesuaikan dengan susunan surah-surah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi sebagaimana Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu dibuka dengan surah Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Maka Al-Quran yang ada pada kita kan begitu juga. Sebagaimana Al-Quran yang ada pada kita dibuka dengan surah Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas, demikian juga lah tartib atau susunan surah-surah Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Jadi susunannya menyesuaikan dengan susunan yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu namanya tartib tauqifi. Jadi lafal azan itu tauqifi juga sifatnya, ya, bukan datang dari manusia, tapi memang Allah ya yang memerintahkan lafal azan dengan lafal sedemikian. Jadi ketika lafal hayya 'ala shalah diubah jadi hayya 'alal jihad, itu menyalahi syariat. Siapapun yang melakukan itu, ya. Jadi tidak boleh. Jadi kita beramal itu harus dengan ilmu. Hayya 'alal jihad, siapa yang mau diperangi? Saudara sesama muslim yang enggak seorganisasi, saudara sesama muslim yang tidak sependapat, itu yang kita perangi. Dari mana Islam mengajarkan memerangi sesama umat Islam? Jangankan menghalalkan darah umat Islam, mencaci umat Islam, sesama orang Islam aja Rasul mengatakan sibabul muslim fusuk. Mencaci, mencela, menghina seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Nabi yang mengatakan, silakan baca kitab Mafahim Yajibu an Tusohah karya Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mencaci seorang muslim apapun alasannya, itu adalah sebuah tindakan kefasikan. Jadi jangan mencaci, jangan menghina orang lain, apalagi dia seorang muslim. Jadi ketika kita mencaci, mencela, menghina, menghujat seorang muslim, maka kita dihukumkan sebagai orang yang fasik. Sibabul muslim fusuk, kata Nabi. Mencaci, menghina, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ya, baik. Kemudian syahid dunia. Orang yang tergolong mati syahid dunia itu dia jihad di jalan Allah memang. Tapi tujuan daripada dia jihad itu untuk mendapatkan harta gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Biasa kalau kita perang, harta benda milik musuh itu menjadi milik kita. Itu namanya harta gonimah, harta rampasan perang. Ente ngapain ikut jihad? Iya, supaya aku orang miskin. Barangkali aku udah ikut berjihad, rupanya hidup, menang, kan gitu. Walhasil aku mengharapkan harta gonimah, mengharapkan harta gonimah, harta rampasan perang. Maka ini tergolong syahid dunia. Berbeda dengan yang pertama, dia jihad di jalan Allah mutlak untuk menegakkan
ya kalimat tauhid, nggak ada tujuan dan maksud-maksud yang lain, maka ketika dia mati tergolong dia mati syahid dunia wal akhirat. Ketiga, orang yang tergolong mati syahid akhirat, seorang wanita muslimah yang mati dalam kondisi melahirkan anak. Ya, jadi wanita yang melahirkan kemudian dia meninggal karena sebab melahirkan anak tersebut, maka dia tergolong mati syahid. Tapi syahid akhirat tetap wajib dimandikan, Ustaz, wajib. Yang enggak wajib dimandikan tadi, bahkan haram, adalah syahid dunia wal akhirat. Jadi wanita yang meninggal sebab melahirkan tergolong dia mati syahid. Orang yang mati tertimpa bangunan seperti kena gempa bumi, dia mati tertimpa bangunan, syahid. Tapi jangan dibuat-buat. Udah jelas gempa, diam aja lah tuh. Inilah masa-masa tuh nak mati syahid katanya. Udah jelas berbahaya. Maqasidus syariah, tujuan dari diadakannya syariat itu, di antara tujuannya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Jadi segala sesuatu yang dapat membahayakan, mengancam jiwa kita, nyawa kita, wajib kita hindari. La darara wala dirar. Jangan menyakiti dirimu sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Jangan membahayakan dirimu sendiri, jangan membahayakan orang lain. Jadi kalau udah jelas-jelas bahaya, ya lari, gempa. Ya, jangan disengaja tadi. Kalau disengaja ya tidak ada unsurnya syahid di situ. Ya. Sama kayak kemarin kita cerita lagi sholat, tiba-tiba datang ular kobra di depan sajadah awak ini. Lari. Ya, jangan awak. Ya Allah, alhamdulillah. Inilah doaku pengen mati sholat katanya. Ya, mati sholat dengan cara yang konyol, dipatok ular kobra. Kalau ya langsung mati. Begitu dipatok kan sekarat dulu, bawa ke rumah sakit, ya nggak sholat juga matinya. Tindakan yang saya kayak begitu hukumnya haram. Ya, bahkan dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat bahkan membolehkan sesuatu yang haram. Kalau kita contohkan kemarin, dia makan daging tersedak, ya nggak bisa nafas. Di depan dia nggak ada minuman kecuali tua. Nggak ada minuman kecuali tua. Boleh nggak dia meneguk tua tadi sebatas untuk mengalirkan air, yang mengalirkan daging yang nyangkut di tenggorokan tadi? Boleh. Tapi tua hukumnya haram, Ustaz. Iya, ya itu dia dalam kondisi darurat. Kalau tak cepat-cepat dia minum air walaupun tua, bisa mati ya, terancam nyawanya. Nah, tapi kalau udah jalan daging tuh, jangan diminum 2 kali. Ya. Oh, tua ini rupanya manis-manis kelat pahit katanya. Penasaran. Ya, penasaran, diminumnya 2 kali. Nah, yang kedua kali hukumnya haram. Jadi ada, kita belajar usul fikih itu ada kondisi hajat, kondisi uzur, kondisi darurat. Kondisi darurat itu sesuatu yang kalau tidak dilakukan sampai mengancam nyawa, mengancam jiwa. Nah itu tadi kan kondisi tersedak itu kalau tidak disegerakan minum air, terancam tidak jiwanya? Terancam. Berarti dia sudah masuk dalam kondisi darurat. Nah ketika di depan dia tidak didapati air putih, air minum, yang ada tua atau khomer yang lain, silakan dia makan khomer itu, minum khomer tadi. Dalilnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah jadi fikih itu sifatnya fleksibel. Ketika suatu sisi dia haram, nanti dalam kondisi tertentu bisa saja jadi halal. Jadi di dalam berfikih itu kita nggak usah terlalu ngotot-ngototan gitu loh. Ya, nyantai aja. Fikih itu fleksibel. Ya. Kadang ada kalanya hukum yang ditujukan kepada individu ini bisa jadi haram, tapi kepada individu yang lain tidak haram. Tergantung kondisi dan situasinya. Itulah fikih. Ya, orang sekarang ini gampang kali mengkopar kafirkan. Ketika ada orang mengatakan, betapa aku mencintaimu, duhai Laila, tidak ada orang di hatiku selainmu, cuma kau yang kucintai, kafir kau katanya. Ya kan, bahasanya syirik nggak tuh? Nggak ada yang kucintai selain kau. Aduh, bahasa cinta itu jangan dipahami dengan bahasa syariat. Ngerti maksudnya? Bahasa cinta, namanya orang lagi jatuh cinta, jangan langsung dihukumkan dengan bahasa syariat. Kalau
bahasa cinta langsung dihukumkan dengan bahasa syariat, walah banyak kita yang kafir itu. Pernah dengar kisah burung emprit sama siapa? Nabi Musa. Itu kan ada kisahnya tuh. Jadi ada burung emprit jantan dengan burung emprit dengan Nabi Sulaiman, ya, dengan burung emprit betina. Nabi Sulaiman termasuk, ya, kelebihannya bisa bercakap dengan binatang. Nah, jadi kata burung emprit jantan tadi, ya, merayulah dia kepada apa? Burung emprit betina tadi. Ya, kata burung emprit jantan tadi kepada burung emprit betina, ya, digombalinya. Nabi Sulaiman paham dicakapkan burung itu apa? Wahai adinda, ya, betapalah aku mencintaimu. Andai kerajaan Sulaiman kau minta, akan kuusahakan demi cintaku padamu. Jadi Nabi Sulaiman dengar apa kau bilang, gitu ya. Kerajaanku ini mau kau ambil. Langsung burung tadi pun berkata, jangan gitulah Sulaiman. Namanya aku lagi ngerayu kan gitu. Nabi Sulaiman pun ketawa. Itu salah satu maksudnya bahasa cinta itu jangan langsung dihukumkan dengan bahasa syariat. Ya kalau begitu susah, ya susah. Pujangga-pujangga itu banyak yang kafir kan gitu kan. Ya, pujangga-pujangga itu yang buat-buat puisi dan segala macam langsung ya banyak dihukumkan kafir. Nah jadi termasuk mati syahid akhirat. Tadi apa tadi? Tertimpa bangunan. Kemudian wanita yang melahirkan. Kemudian orang yang tenggelam, ya, itu juga termasuk mati syahid. Ya, orang yang tenggelam termasuk mati syahid. Syahidnya syahid akhirat, mati tenggelam. Termasuk orang yang mati, kalau itu tadi di dalam penjelasannya di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i yang menjadi syarahan daripada kitab Lubabul Hadis karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Juga ada di dalam kitab, ya, Bujairami Al-Khatib. Bujairami Al-Khatib karya Syekh Sulaiman Al-Bujairami Asy-Syafi'i yang menjadi hasiah daripada kitab Al-Iqna. Kitab Al-Iqna ini syarahnya matan Ghayatul Taqrib. Kitab Al-Iqna karya Syekh Khatib Asy-Syarbaini Asy-Syafi'i, matan syarah dari matan Ghayatul Taqrib karya Imam Abi Suja Al-Asfahani. Jadi kalau yang biasa kita ngaji fikih, ya, biasa itu syarahnya matan Ghayatul Taqrib itu dua yang masyhur, Fathul Qorib dan Al-Iqna. Mu'alim Supriyadi itu ngajarin juga ya, malam Selasa itu di rumah beliau. Nah, bisa dirujuk di dalam kitab itu. Kemudian di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang merupakan kitab hadis, kitab Jami'us Shaghir, dikatakan di situ, di dalam hadis itu termasuk orang yang mati syahid itu orang yang mati terkena wabah. Ya, orang yang mati terkena wabah. Kita sering mendengar istilah taun dan wabah, ya, taun wal wabah. Apakah sama atau berbeda? Sebahagian ulama mengatakan taun dan wabah itu sama. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Manhaj atau Syarah Sahih Muslim. Ya. Beliau membantah bahwasanya taun dengan wabah itu beda. Termasuk corona ini nanti kita bahas nih. Walaupun udah setahun, tapi dari sisi, ya, penjelasan dia taun atau wabah gitu, saya nggak mau komentar di luar itu karena bukan bidang saya. Ya, itu orang ahli kesehatan lah. Makanya kita nih jangan semua di media sosial itu dikomentari. Bolak-balik saya katakan, kalau ada yang ngebahas politik dia komentar politik macam dia pakar politiknya. Kalau ada yang bahas kesehatan dia komentar kesehatan macam dia pakar kesehatannya. Kalau ada yang cerita hukum fikih, dia komentar juga hukum fikih, macam dia pakar fikihnya. Semua dikomentarinya. Ini orang balol kayak gini nih. Ya, kenapa setiap orang itu nggak semua untuk mengomentarinya kalau bukan ahlinya? Paham ya? Nanti cerita bagian mesin-mesin dia pun komentar macam dia yang paling tahu. Semua dikomentarinya macam dia lah pakarnya. Kan kayak gitu netizen rata-rata di
Facebook. Kita jangan kayak begitu, bahlul itu namanya itu. Ya, jangan jadi orang bahlul. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan taun dan wabah itu sama. Tapi Imam Nawawi, yaitu Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ada menyusun sebuah kitab khusus tentang taun wal wabah ini. Kedua ulama ini menolak pendapat yang mengatakan taun dengan wabah itu sama. Menurut mereka berdua, taun dengan wabah itu berbeda. Imam Nawawi menyebut di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, taun itu adalah sebuah penyakit, ya, yang bentuk penyakitnya itu luka-luka di tubuh, ya, benjol-benjol, pecah, dia berair nanti pecah, mirip-mirip cacar air tapi lebih parah dari itu. Di mana letaknya? Di tempat-tempat yang menyelinap-nyelinap seperti bawah ketiak, lipatan kaki, ya, itu taun, ya, itu adalah taun menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi penyakit taun itu lebih khusus dia, yaitu penyakit yang sejenis penyakit luka-luka bernanah yang muncul pada semisal siku, ketiak, tangan, jari, atau pada di sekujur tubuh. Itu kalau udah parah sekujur tubuh, ya, itu namanya taun. Kalau di Afrika itu apa namanya tuh? Virus Ebola, ya, kalau di Afrika, nah, itulah sejenis taun. Jadi lebih khusus dia. Sementara wabah mengandung pengertian yang lebih umum, lebih luas maknanya. Setiap penyakit, ya, jenis penyakitnya itu dapat berbeda-beda. Termasuklah luka-luka yang taun itu ya termasuk wabah juga. Tapi wabah, kalau taun itu tadi kan satu penyakit itu aja kan. Luka-luka itu tadi, luka-luka bernanah, itulah taun, satu jenis penyakit. Tapi kalau wabah itu penyakit menular, ya, yang menjangkiti banyak orang, ya, penyakit menular yang menjangkiti banyak orang dengan jenis-jenis penyakit yang bermacam-macam. Jadi taun itu sendiri ya termasuk wabah, tapi tidak setiap wabah itu adalah taun. Makanya corona ini termasuk taun atau wabah? Wabah. Ya, termasuk wabah atau wabah. Kalau bidang kesehatan menyebutkannya, istilahnya ada epidemi, ya, ada endemi, ada pandemi. Ya, epidemi itu penyebaran penyakit dengan jumlah banyak yang menyerang secara cepat. Ya, tapi di daerah kecil, di daerah itu aja, enggak di daerah yang lain. Misalnya penyakit itu cuma ada di Papua aja, tapi di daerah lain nggak ada, di Medan nggak ada. Itu termasuk namanya epidemi. Ya. Kemudian endemi. Ya, endemi itu apa? Penyakit yang menjangkit orang dalam jumlah banyak, terjadi di suatu wilayah atau populasi tertentu, ya, seperti penyakit malaria, meningitis. Enggak semua tempat itu ada dan orangnya tertentu yang kena, tapi di berbagai tempat itu ada, tapi penyebarannya tidak cepat, kan begitu. Itu namanya endemi. Nah, kalau udah kayak corona ini, penyakit yang menular yang terjadi di berbagai tempat, penyebarannya itu cukup luas dan begitu cepat, itu termasuk namanya pandemi. Jadi dia nggak bisa langsung divonis sebagai pandemi, bertahap. Kalau masih di Cina dulu namanya masih epidemi, karena di Cina, di Wuhan itu aja. Ketika menyebar di daerah Cina saja berubah jadi endemi ke seluruh dunia, baru statusnya naik menjadi pandemi. Nah, jadi ketiga-tiga ini termasuk wabah, ya, karena wabah itu tadi, ya, itu tadi, ya, jenis penyakit menular yang menjangkiti populasi manusia dalam jumlah yang cepat. Nah, itu wabah. Artinya apa? Orang yang mati terkena corona, ya, itu juga bisa digolongkan mati syahid akhirat. Sebagaimana disebut di dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis
bahwa orang yang mati karena sebab terkena wabah, maka dia tergolong mati syahid. Tapi syahid akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala ya daripada corona itu. Apa amalannya Ustaz? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ya, segala sesuatu yang paling besar manfaatnya di dalam menolak taun dan wabah adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ya, itu kata beliau. Apa hubungannya dengan medis? Wallahu alam. Ulama tentu punya pandangan batin tersendiri dia. Kalau kita pandangannya zahir aja, mungkin mereka sudah sampai kepada pandangan hikmah, pandangan batin. Tidak ada segala sesuatu yang paling ampuh menolak taun dan wabah selain memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Banyakin sholawat. Alhamdulillah majelis tadi kita sebelum kita taklim dimulai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mati karena sebab corona, dia termasuk wabah, itu termasuk mati syahid akhirat, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, jadi nggak usah takut mati karena sebab corona. Ya, tapi bukan berarti awak suka-suka hati awak aja. Ikhtiar juga lah awak. Jangan udah jelas-jelas ada orang kena corona, ada tuh. Ya, didekatinya, diciumnya. Walhasil dia tertular. Datang pula ngaji kemari. Wah, ditularkan pula sama ustadznya kan itu. Udah. Baik. Jadi itu tadi macam-macam apa? Mati syahid. Dan nggak boleh juga sembarangan kita menuduh apa, menisbahkan mati syahid kepada yang tidak masuk kriteria. Ya. Saya ditanya orang, padahal nggak usah dikomentari, sinilah payah nanti. Nggak apa-apa lu kata Mama. Nggak apa-apa. Tentang ya mati syahid itu. Ah udahlah, nggak usah. Nggak enak dia. Iya. Jadi orang yang mati syahid wajib dimandikan. Pertama mati orang muslim yang bukan mati syahid perang sabilillah, itu wajib dimandikan. Jadi kalau orang muslim itu fardu kifayahnya berapa? 4 ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Boleh nggak orang kafir dikafankan? Kalau orang kafir itu hanya boleh dimandikan, dikafankan saja. Tidak boleh disolatkan dan dikuburkan di pekuburannya orang Islam, nggak boleh itu. Ya. Kenapa tidak boleh? Apa hikmahnya? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa orang kafir itu diazab di alam kuburnya. Ya. Nah, azab itu bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kubur itu. Makanya jangan disatukan kuburnya orang muslim dengan orang kafir. Sebelah-sebelahan. Ya, sebelah-sebelahan, dekat-dekatan gini. Ya, nah, seperti itu. Makanya kita kalau bisa masih hidup ini wasiat sama orang yang masih hidup. Nanti kalau kita mati, tolong dikuburkan di dekat kuburnya orang soleh. Ya, kuburnya orang soleh itu dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita dikuburkan dekat kuburnya orang soleh, kita terpancar juga rahmat itu, terciprat daripada rahmatnya orang soleh tadi. Sama halnya kalau kita dikuburkan di dekat-dekat orang fasik, ya orang fasik itu mendapat azab kubur yang pedih, kita juga merasakan itu, walaupun kita nggak kuat. Ya, nah, seperti itu dia. Baik, pada jam 10 aja. Nah, baik, itulah tadi penjelasan pembuka daripada pembahasan kitab hal-hal yang memandikan hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah orang yang mati. Ya, nanti lebih spesifiknya itu di dalam bab jenazah lah. Misalnya orang yang jenazahnya itu udah berhari-hari, ya sehingga terkelupas kulit-kulitnya, kalau dimandikan itu gimana solusinya? Ya, orang yang mati terbakar kan semisal gitu kan, gimana memandikannya? Itu di bab janais. Ya, pembahasannya secara spesifik itu ada di bab jenazah, bukan di sini pembahasannya.
Untuk pertemuan malam ini sebagai pembuka daripada pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi, dicukupkanlah dulu sampai situ. Ya, sekiranya kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Ya, silakan. Apa tuh? Ada mic-nya. Panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ingin bertanya saya Ustaz. Ya. Sebagaimana yang Ustaz pernah berikan dan jelaskan kepada kami di beberapa minggu yang lewat Ustaz. Kalau nggak salah mungkin di pertemuan ngaji 3 minggu yang lewat Ustaz, ketika ngaji tauhid. Ustaz pernah bermauizah ya, memberikan nasihat kepada kami tentang robito Ustaz, menjaga hubungan yang batin, Hubungan batin murid dengan guru. Nah, jadi agaknya di sini saya belum jelas Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara menjaga hubungan batin itu Ustaz antara murid dengan guru Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Kiranya hanya ini saja Ustaz yang saya tanyakan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung masalah adab murid kepada guru. Ya. Di antaranya saya ada menyinggung masalah robitoh, hubungan antara murid dengan guru. Sebetulnya itu pembahasan di dalam bidang tasawuf lebih jelasnya. Cuma karena ditanya, ya saya jawab permasalahan robitoh itu. Robitoh itu ikatan batin antara guru dengan murid. Nah, apa saja yang bisa mewujudkan robitoh itu? Terutama kecintaan kita dan ta'zim kita kepada guru. Ya, kalau ada secuil saja di hati kita perasaan remeh kepada guru atau tak senang kepada guru, tak akan dapat itu robitoh itu tadi. Jadi dia betul-betul ta'zim kepada gurunya, sampai semisal dia tahu aib daripada gurunya, tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim dia kepada gurunya itu. Kalau kita kan ya tahu sedikit aib ustadznya, nggak mau ngaji lagi. Sampai saya katakan kemarin, kalau mau nyari guru nggak punya aib, Nabi lah, ya kan? Kalau mau nyari guru nggak punya aib, Nabi. Belajar sama Nabi. Nabi maksum, nggak punya dosa, nggak punya aib. Karena kita manusia tuh kayak begitu. Tahu sedikit aja salah guru kecil, udah ceritanya kemana-mana. Ya, masa begini. Namanya manusia, ada khilafnya. Ya, bahkan sampai kita katakan kemarin, kita kalau tahu aib orang, tahu keburukan orang lain, cukup 1 hari itu aja simpan di hati kita. Besok jangan diingat-ingat lagi. Jangan dibawa kemana-mana aib orang tuh. Kan gitu saya katakan kemarin. Jangan diceritakan kemana-mana. Jangan barangkali ketika di saat kita menceritakan aib orang itu, ternyata orang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara awak makin jauh dari Allah. Kenapa? Gibahin orang. Jadi kalau tahu aib orang, keburukan orang, udah 1 hari tok disimpan. Besok-besok ya kalau ketemu orang itu ya biasa aja. Mungkin dia dosanya baru 1 itu, sementara kita udah berapa dosa, kan gitu kan? Enggak boleh kita merasa lebih soleh dari orang lain. Jadi robitoh itu menjaga ya hubungan batin murid dengan guru, diantaranya itu ya cinta dan takzim kepada guru dengan sebenar-benarnya. Bahkan ketika sampai dia tahu aib atau keburukan dari gurunya, nggak ngurangi rasa cinta dia dan takzim dia kepada guru itu. Ya, insyaallah tersambunglah robito itu. Nah, kalau udah tersambung robito, ikatan batin sama guru itu dia sesuatu yang nggak bisa diungkapkan. Ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena sesuatu yang sifat batinnya itu sulit. Sama cinta itu batinnya enggak. Ketika kita jatuh cinta, kayak mana sih cinta itu rasanya, sulit nggak mengutarakan dengan kata-kata. Nah, gitulah dia, sesuatu yang sifatnya batinnya. Robito itu kayak begitu.
Tapi di antara manfaat robito itu ya banyak, ya. Kalau entah kita sakit atau apa, guru itu cepat kebatin. Atau sebaliknya, kalau guru ada masalah, ada sakit, murid itu terasa. Ya, kalau kita enggak, sakit Ustaz itu ya, kok baru tahu aku kan gitu. Mana Ustaz itu, Ustaz nggak datang. Sakit, ya baru tahu saya. Berarti belum nyambung robito kayak. Kok bisa gitu? Ya, kok bisa? Gitu. Kok bisa sakit? Kok bisa sakit pula ditanya gitu Ustaz ya? Dikiranya guru apa Ustaz tuh bukan manusia gitu, nggak boleh sakit. Sampai kalau memang udah benar-benar nyambung robitoh itu tadi, guru kita udah wafat pun kita masih bisa apa ya namanya ya, mengambil manfaat dari ilmunya guru yang udah wafat. Ya udah wafat itu guru biasa melalui mimpi atau lain sebagainya, dan itu bisa, ya bisa itu. Cuman rasanya itulah kalau belum sampai payah menjelaskan dia. Ya, ini kita kalau kita ceritakan kemarin kalau baca kitab kita buntu, kita baca kita fatihahkan kepada penyusun kitab. Nah, nanti begitu kebangun tidur, walaupun nggak mimpi ketemu, tapi dikasih paham gitu ya, dibuka butuh namanya. Ada kalanya nanti tiba-tiba guru datang di dalam mimpi, ya entah kayak mana ceritanya ngaji gitu ya, tiba-tiba di mimpi itu kita seperti ngaji rame-rame gini sama yang ngajar ya guru kita, tapi guru kita ngejelaskan permasalahan yang kita bingung itu. Jadi begitu kita bangun, oh iya udah ketemu nih jawabannya, kayak sampai kayak begitu ya. Nah, jadi yang menyusun kitab ini ya jelas-jelas ulama wali-wali, kata Abu Yasaid Muhammad ya. Kalau ulama itu bukan wali, siapa lagi wali? Jadi seperti kitab-kitab ini termasuk salah satu tanda karomahnya itulah. Mana mungkin Imam Nawawi bisa menyusun kitab sebanyak ya itu dengan judul-judul beragam kalau dia nggak wali. Nah, jadi kitab itu adalah keramat yang kekal kalau kata ulama. Karomah wali itu kan banyak. Nanti pasir bisa jadi beras misalnya gitu kan. Daun bisa jadi duit misalnya. Ya. Saya ngarep karomah itu aja lah Ustaz. Apa itu? Apa? Daun jadi duit itu memang mata duitan kamu gitu ya. Jadi itu karomah, tapi karomah yang kekal itu ya kitab ini. Kenapa? Bisa dinikmati sepanjang zaman. Kalau karomah sejenis itu tadi dinikmati oleh orang yang hidup aja semasa beliau. Tapi kitab karomah sejenis kitab-kitab ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, itu dia. Jadi penjabaran tentang robito itu cukup apa ya namanya? Ya kompleks. Ya kompleks. Artinya susah dan sulit untuk diutarakan dengan kata. Tapi cara untuk sampai robitoh itu tadi, yaitu tadi diantaranya kecintaan kita yang mendalam dan takzim kita kepada guru, ya, yang kita ingin disambungkan robitoh kepada dia. Sampai ketika tahu aibnya guru, nggak berkurang kadar cinta dan takzim kita. Nah itu insya Allah cepatlah sampai kepada robitoh. Ya, makanya dikatakan kemana mau nyari guru nggak punya aib? Nabi lah. Kita belajar kepada guru-guru ya kita tahu guru kita seperti apa. Ya itu nggak ngurangkan kadar cinta kita. Kita butuh ilmunya, butuh nasihatnya. Namanya manusia. Ya kadang-kadang jatuh kepada kesalahan. Tapi jangan karena kesalahan itu kita langsung berkurang takzim kita kepada guru-guru kita. Seperti itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada lagi kira-kira. Bisa dari WA ada tuh Ustaz? Nggak ada? Kosong. Kosong. Karena nggak cerita Wahabi Zat, jadi kok. Oh gitu ya, kalau cerita Wahabi nanti ada yang komen ya. Komen nggak suka gitu. Aman Zat. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Mana nih yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Tadi pembahasan kita ada menyinggung masalah syahid. Syahid ya. Ada 3, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia. Nah di sini saya mohon penjelasannya Ustaz, saya kurang paham apa sih yang membedakan dari 3 syahid tersebut Ustaz. Kenapa bisa dibagi menjadi 3 syahid itu gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah di zakat tadi Ustaz, ada yang golongan fi sabilillah. Nah sebaiknya kita alihkan kemana golongan zakat fi sabilillah tadi Ustaz, salurkan kemana gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jelas sabilillah itu 4 mazhab ya, orang yang perang di jalan Allah. Nah ketika kita di galang ini tidak ditemukan orang yang perang di jalan Allah, berarti
Ya, asnaf yang sabilillah nggak ada. Bahkan untuk zaman sekarang itu, ya, yang terpenuhi paling kebanyakan itu fakir dan miskin. Nah, sini perlu diperhatikan, ya, bagi orang yang biasa ditugaskan untuk mendata zakat, amil. Kadang pendataannya itu nggak akurat. Dia menilai orang itu fakir atau miskin dari rumahnya. Oh, itu rumahnya besar itu, nggak layak. Padahal kalau hukum fikihnya, golongan fakir miskin itu bukan dilihat dari rumahnya, dari fasilitas yang dimiliki, bukan. Malah dia nggak berhak dapat zakat, keretanya dia 2. Apa kaitannya kan gitu kan? Jadi harusnya pendataan zakat itu harus lebih tepat sasaran. Orang yang dikatakan miskin itu dalam fikih, semisal dia membutuhkan biaya hidupnya 100.000 rupiah satu hari, tapi penghasilan dia tidak mencapai itu, di atas setengah, 70.000 atau 80.000. Padahal kebutuhan dia 100.000 rupiah, tapi gajinya sehari nggak sampai segitu. Berarti kan belum memenuhi target. Maka itu tergolong orang miskin. Dan ketika penghasilannya tidak mencapai setengahnya, dia hidup dengan seorang istri, anaknya 3. Biaya hidup sehari perlu berapa? 100.000 rupiah. Bapak penghasilannya sehari berapa? 40.000 rupiah. Berarti di bawah setengah. Nah, itu tergolong golongan fakir. Ya, jadi cara datanya dilihat dari sisi penghasilannya. Bisa dengan nanya langsung ke orangnya atau tetangga dekatnya. Apa kerjanya? Kan kita bisa kadarkan berapa penghasilan dia, paham? Kadang orang data zakat, wah rumahnya aja besar itu, keretanya 2. Tak tahu udah kena pecat karena corona. Kan itu nggak punya penghasilan apa-apa lagi. Berhak nggak dia dapat zakat? Berhak. Sampai dikatakan seorang habib dari Yaman, di antara penyebab banyak turunnya balak ke suatu negeri karena tidak adilnya para amil zakat di dalam menyalurkan zakat, tak tepat sasaran. Itu bisa jadi menjadi penyebab turunnya balak. Jadi yang harusnya menerima nggak nerima gara-gara keretanya 2 gitu misalnya. Ya, yang tidak nerima justru diberikan. Jadi mendata zakat itu dilihat dari sisi apa tadi? Penghasilan, bukan dari fasilitas yang dia miliki. Paham itu ya? Nah, itu. Jadi karena fisabilillah sekarang hampir tidak ada, ya tidak dikubur. Jadi masjid, guru, madrasah, pesantren atau tidak tergolong sabilillah menurut 4 mazhab. Ya, itu jelas tadi sudah saya sampaikan. Itu dia. Kemudian pertanyaan pertama tadi masalah apa? Syahid ya. Syahid itu tadi terbagi kepada berapa? 3. Syahid dunia akhirat, ya. Kemudian syahid dunia, kemudian syahid akhirat. Nah, pertanyaan tadi tentang apa itu? Kenapa dia bisa dibedakan menjadi syahid dunia akhirat? Golongan-golongannya gitu ya. Ya, maksudnya jadi syahid dunia itu yang kayak gimana sih gitu Ustaz? Kenapa bisa ada nama syahid dunia akhirat yang membedakan spesifiknya apa gitu? Ya. Kalau syahid dunia nggak ada lain, bukan cuma satu itu. Yaitu apa tadi? Dia perang, memang jihad di jalan Allah, tapi tujuan dia, niat dia yang membedakannya. Ya, niat dia untuk harta ghanimah. Jadi karena niat dia tergolong kepada dunia, tergolonglah dia mati syahid dunia. Nah, tadi dunia akhirat, ya, mati jihad fisabilillah yang niatnya murni untuk menegakkan kalimat Allah, nggak ada niat duniawi. Jadi yang membedakan di situ bisa tergolong juga niat dia, kostum dia, ya, motivasi dia jihad ngapain? Termasuk jihad mau nyari nama misalnya, kan bisa tuh kan? Itu juga ketika mati masuk juga dia kepada jihad syahid dunia. Kenapa? Karena tujuannya ya popularitas. Popularitas itu kaitannya dengan apa? Dunia. Ya kan? Maka tergolong dia kepada mati syahid dunia. Jadi niatnya itu bisa menjadi sebab dia, motivasi dia menggolongkan dia ketika mati apakah syahid akhirat ataukah syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Semisal tadi
apa namanya, syahid akhirat itu yang melahirkan, tertimpa bangunan kena gempa, tenggelam, ya. Itu apa yang menyebabkan dia golongan syahid akhirat? Karena ada hadis-hadis yang terkait masalah itu, ya. Kriterianya wallahu a'lam. Izin Ustaz, mungkin untuk lebih memperjelas dengan pertanyaan dari Erlan tadi gini, apa ada yang membedakan Ustaz tentang kebaikan dia, tentang siksa kubur atau hidup di akhirat nanti, surga atau neraka, dari ketiga mati syahid tadi Ustaz? Gitu, misalnya Kedudukan dia di akhirat, ya. Apakah misalnya walaupun dia berperang hanya mengharap ghanimah itu, apakah mungkin dia syahid dunia dan terbebas dari azab kubur, mungkin gitu Ustaz? Kalau tiga-tiganya ahlul jannah, insyaallah. Tapi ya beda-beda lah tempatnya, ya, beda-beda tempatnya. Ada yang di emper-emperan tadi. Nah, ada di emper-emperan surga. Tapi orang yang mati syahid, ya, itu termasuk surganya tinggi. Tapi di dalam kitab Bughya, ya, dikatakan tinta ulama yang menuliskan ilmu, artinya ulama-ulama nulis kitab, bila tinta itu ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid, masih lebih berat lagi tintanya ulama yang nyusun kitab-kitab itu. Berarti dipaham apa? Kedudukan ulama di akhirat melebihi kedudukan orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Nah, makanya ya, niatkan jadi ulama. Kalau nggak kita, keturunan kita. Ya, karena kedudukannya itu lebih tinggi daripada kedudukan orang yang mati syahid. Jadi nggak semua orang itu harus jihad. Sebagian harus ada yang ngajar ilmu. Ya, nah itu ada keterangannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk pertemuan malam ini itulah dulu pembuka daripada pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Untuk pembahasan yang lebih dalam lagi, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Minggu kelima nggak ada ya Ustaz ya? Kosong ya Ustaz. Nah, berarti minggu depan tauhid lagi. Siap-siaplah berkurang lagi jemaahnya. Saya tanda itu kalau udah ngaji tauhid, ya, ada yang kayak ngajinya tuh kayak milih-milih. Aku datang waktu fikih aja lah gitu. Tauhid nggak masuk ke otakku gitu ya. Itu saya tanda ini, oh ini memang rajin, mau tauhid mau fikih, yang penting ngaji walaupun kadang tidur kan gitu kan. Nggak masalah, yang penting hadir di majelis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu lagi sehat-sehat semuanya. Banyakin sholawat kepada Nabi, ya. Banyak fadilahnya. Banyakin sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya tutup dengan doa maulidnya. Munsyid yang bawa maulid tadi tutup doa maulidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.